Pelatih Gini U23, Kaba Diawara, mengakui mengalami kesulitan mengalahkan timnas U23 Indonesia di laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024. Gini memang berhasil mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam laga yang berlangsung di Clairefontaine-en-Yvelines, Ile-de-France, Prancis, Kamis, 9 Mei 2024. Sebenarnya Gini bisa dikatakan menang atas Indonesia bukan karena penampilan yang mengesankan. Pasalnya, mereka mengalahkan timnas U23 Indonesia melalui gol tunggal yang dicetak oleh Ilais Moriba pada menit ke-29 melalui tendangan penalti. Tendangan penalti ini didapatkan setelah Witan Sulaiman divonis melanggar Al-Ghazi Mebah di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Setelah mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan skor tipis ini, Kaba Diawara mengaku bahwa melawan tim asuhan Shin Tae-yong bukan laga yang mudah. Mantan pemain Arsenal itu mengaku bahwa sebenarnya dia sudah memprediksi pertandingan ini tak akan berjalan dengan mudah. Akan tetapi, dia cukup terkejut karena pertandingan berlangsung cukup sulit. Kesan saya adalah pertandingan ini sulit, ujar Kaba Diawara. Kami tahu laga ini akan sulit tetapi kami tidak mempermudah permainan juga karena punya banyak kesempatan baik itu dari Al-Ghazi Mebah atau dengan celah yang lain, jelasnya. Lebih lanjut, mantan pemain Paris Saint-Germain, PSG, ini juga mengaku bahwa skuadnya tampil kurang efektif sehingga sulit membobol gawang tim Merah Putih. Kaba Diawara menilai bahwa seharusnya Gini sudah bisa memimpin 3-0 sejak babak pertama apabila bisa memanfaatkan peluang dengan baik sehingga dapat dikonversikan menjadi gol. Itu masalah yang sama, masih masalah efektivitas. Kami harus berhasil membereskan permainan di babak pertama di mana kami semestinya mencapai skor 3-0, kata Diawara. Ini adalah bagian di mana saya sering berulang kali mengingatkan tetapi kami benar-benar harus membuat langkah maju karena kami lolos ke Olimpiade dan akan menghadapi tim-tim besar. Menurutnya, Gini U23 harus bisa memperbaiki tim dengan baik. Pasalnya, tim akan berangkat ke Olimpiade 2024 sehingga bakal bertemu dengan lawan-lawan yang kuat. Untuk itu, dia meminta para pemainnya harus bisa membereskan masalah ini agar timnya bisa bersaing di Olimpiade 2024. Jadi jika kami terus larut bersenang-senang pasti akan berisiko mendapatkan hukuman besar, kata Diawara. Keberhasilan Gini dalam mengalahkan Garuda Muda membuat mereka berhasil lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Sudah lama Gini tidak tampil di putaran final cabang sepak bola putra di Olimpiade. Mereka terakhir kali melakukannya pada tahun 1968. Menurut Diawara, hasil ini menjadi catatan sejarah yang bagus buat Gini. Untuk itu Diawara ingin memberikan yang terbaik bersama tim di Olimpiade 2024 nantinya. Kami menulis ulang sedikit sejarah dengan para pemain muda ini, mereka pantas mendapatkannya, tutur sang juru taktik. Jadi sekarang akan menjadi 2 kali Gini lolos ke Olimpiade, tegasnya. Kami akan mencoba untuk melangkah sejauh mungkin. Dengan generasi ini, seperti yang saya katakan bahwa kami di sini untuk menulis sejarah dan saya pikir kami sedang melakukannya, pungkas Diawara. Masyarakat Malaysia rupanya mempunyai rasa iri hati kepada penampilan timnas Indonesia di level internasional. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Selangor FC, Johan Kamal Hamidon, saat ditemui awak media termasuk Bolasport.com di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Johan diam-diam mengamati perkembangan sepak bola Indonesia, baik di level kompetisi dan tim nasional. Ia takjub dengan meningkatnya performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia memang dalam kondisi di atas Malaysia. Tim Merah Putih kini menduduki peringkat 134 FIFA, meninggalkan Malaysia di posisi ke-138. Bahkan, timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sebelumnya timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kesuksesan ini juga diikuti oleh timnas U23 Indonesia.
Masih di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia sukses duduk di posisi keempat dalam Piala Asia U23 2024. Bahkan, Timnas U23 Indonesia berpeluang untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris. Syaratnya, Timnas U23 Indonesia harus meraih kemenangan atas Gini dalam laga playoff Olimpiade 2024 di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis, 9 Mei 2024. Keberhasilan tim Merah Putih itu tidak diikuti oleh Timnas Malaysia. Timnas Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Kami banyak iri dengan Timnas Indonesia yang berprestasi akhir-akhir ini, kata Johan. Johan pun senang Selangor FC bisa mengikuti turnamen mini di Jakarta International Stadium, JS, Sunter, Jakarta Utara, pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Selangor FC akan bertemu klub Malaysia Sabah FC dan Persija Jakarta serta PSIS Semarang. Menurutnya, ini kesempatan Selangor FC untuk mendapatkan ilmu dari sepak bola Indonesia. Selangor FC juga bertekad untuk menjadi juara dalam turnamen tersebut. Bagi kami mengikuti turnamen ini merupakan kesempatan yang besar. Sebab, sepak bola Indonesia sedang meningkat dan supporter serta timnas Indonesianya luar biasa. Kami mau sambil belajar dan tentu saja targetnya juara, kata Johan. Johan mengatakan bahwa Selangor FC mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. Ada 5 pemain Indonesia yang sempat membela gergasi merah yakni Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Evan Dimas, Ilham Udin Armain, dan Andik Firmansyah. Kami juga pernah menjadi juara dalam beberapa turnamen di Indonesia. Jadi kami sangat antusias untuk mengikuti turnamen ini dan kami akan merasakan nostalgia bermain di Indonesia, ucap Johan. Pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, memiliki satu mimpi jika jadi membela timnas Indonesia. Pemain 27 tahun tersebut kini menjalani proses naturalisasi untuk sah menjadi warga negara Indonesia. Pemain berposisi bek kiri tersebut bakal memperdalam opsi timnas Indonesia di lini pertahanan. Sebelumnya, sudah ada sosok seperti Shain Patinama dan Pratama Arhan di posisi yang sama. Kedua bek kiri timnas Indonesia kini tampil di kompetisi kasta tertinggi luar negeri. Shain Patinama saat ini tampil bersama KAS Eupen di Liga Belgia. Sementara Pratama Arhan tampil bersama FC Suwon di Liga Korea Selatan. Kelvin Verdonk memiliki mimpi jika membela timnas Indonesia. Dirinya ingin timnas Indonesia bisa menantang banyak negara-negara besar di dunia sepak bola. Tidak, tapi itu juga akan berubah, ujar Kelvin Verdonk saat diwawancarai oleh RN7. Keyakinan itu muncul usai timnas Indonesia berhasil mendatangkan Argentina sebagai lawan uji coba pada Juni 2023. Argentina saat itu datang ke Indonesia sebagai juara Piala Dunia 2022. Saat itu, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. Kelvin Verdonk lebih yakin lagi berkat kapasitas PSSI yang sudah berhasil mendatangkan negara-negara besar sebagai lawan uji coba timnas Indonesia.